Dan yang kita lihat tiap hari kan sholatnya orang syariat. Oke. Ya. Sholatnya orang syariat itu kelihatan di mata, ketok. Tapi sholatnya orang tarekat itu nggak ketok. Nah, sholatnya orang tarekat nggak kelihatan ya? Sudah nggak kelihatan lagi. Iya. Wudunya orang syariat itu ketok. Ya, wudunya orang syariat itu ketok. Tapi wudunya orang tarekat sampai makrifat itu nggak kelihatan. Tuh, wudu goib juga ada katanya. Wudunya orang syariat kelihatan. Kalau wudunya orang tarekat sampai makrifat udah nggak kelihatan. Wudu goib guys. Astagfirullah. Ini apa-apaan Weldo ini? Weldo. Minimal tutup aurat dulu lah baru bicara makrifat. Minimal pakai sarung atau pakai celana gitu tutup aurat baru bicara makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Ada kabar nih guys ya, channel YouTube yang selalu menampilkan Weldo, yang mana di situ ada seorang perempuan suka mewawancarai Weldo, tiba-tiba videonya hilang semuanya ya, mungkin dipribadikan sama dia. Channel YouTube-nya sekitar 4.000 subscriber. Kalau 4.000 orang itu dikumpulkan dalam stadion, wah penuh stadion itu guys ya. Artinya 4.000 subscriber itu banyak sekali ya. Setidaknya kurang lebih 4.000 orang terselamatkan dari video-video dia itu. Jumlah penonton videonya juga gila-gilaan view ya. Dengan 4.000 subscriber dia bisa mengumpulkan penonton ataupun view sebanyak 40.000, 20.000, 10.000. Itu kan banyak banget. Dan kontennya mewawancarai Weldo, bukan mendebat Weldo, tapi memberi panggung, memberi ruang kepada Weldo menyebarkan kesesatan atau menyebarkan penyimpangannya Weldo. Alhamdulillah, kita ucapkan lagi alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ribuan orang yang terselamatkan dari penyimpangan tersebut karena videonya dihapus. Dan buat mbak-mbak yang di konten itu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu mengampuni sebesar apapun dosa yang kita perbuat, asalkan jangan sampai meninggal membawa dosa kesyirikan. Jangan sampai juga meninggal dalam keadaan membawa dosa ataupun status kafir ya. Orang yang meninggal bawa dosa syirik, kafir, tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga Allah di akhirat nanti. Jadi buat mbaknya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan meminta maaf kepada seluruh umat muslim di dunia dan khususnya untuk umat muslim di Indonesia. Kalau ada yang melaporkan Anda sebagai penista agama, yaitu konsekuensi yang harus Anda tanggung jawabi. Tapi umumnya untuk penistaan agama itu bukan dilaporkan pribadi, melainkan kelompok, karena urusan agama ini bukan urusan pribadi, ini urusan kelompok ya. Nah, kalau di agama Islam itu kelompoknya adalah ya ormas Islam, di mana tempat umat Islam berada di sana gitu. Jadi legal standingnya dipegang oleh ormas Islam untuk masalah hukum. Memang segala sesuatu kalau dibungkus agama, bahkan hal konyol sekalipun ya, dibungkus agama itu seolah-olah terlihat mulia. Bagaimana mungkin orang yang seperti Weldo ini berpakaian jauh sekali dari tuntunan agama Islam, lalu dia berbicara agama Islam dan dianggap sudah tingkatan ma'rifat, dianggap wali sebagian orang. Kan aneh banget loh, kok bisa seperti itu? Kalau di luar negeri, orang-orang yang berpakaian nyentrik seperti apa yang kalian lihat di foto ini ya, itu lihat aneh banget kan penampilannya. Itu mereka dianggap sebagai penganut satanisme, sebagai orang pemuja setan. Tapi kalau di Indonesia, orang-orang semacam itu berbicara agama Islam dianggap makrifat, dianggap wali. Ya Allah, ayolah teman-teman kita semua kembali kepada ajaran agama Islam yang benar. Kalian dari mana? Dari NU, pengen nonton ceramah agama di YouTube? Ada Buya Yahya, itu ulama NU yang luar biasa sekali. Kalian dari mana? Dari Muhammadiyah, pengen nonton ceramah di YouTube? Ada Ustadz Adi Hidayat. Dari Salafi juga ada Ustadz Khalid Basalamah. Semuanya udah lengkap di negara kita. Kalaupun ada perbedaan di antara ulama yang saya sebutkan tadi, tidak sampai pada mengatakan bahwa Allah itu terbelah menjadi dua, tinggalkan syariat, tinggalkan sholat, tidak sampai pada hal itu. Dan penjelasan mengenai sufi, tasawuf, itu Buya Yahya jauh sekali perbedaannya dengan Weldo yang mengatakan tinggalkan syariat, sholat udah nggak perlu lagi buat orang yang bermakrifat. Udahlah, kalian yang masih percaya sama Weldo itu dibodoh-bodohi sama Weldo. Mana ada orang makrifat sholatnya goib, sholatnya nggak kelihatan. Oke, coba kita reaction aja nih videonya Weldo yang menjelaskan bahwa sholatnya orang bersyariat itu masih kelihatan gitu ya. Tapi kalau orang yang sholatnya torikot sampai ma'rifat itu udah nggak kelihatan lagi, sholat goib katanya. Astagfirullahaladzim. Semoga kita terselamatkan dari penyimpangan semacam ini ya. Semua keluarga kita, keturunan kita terselamatkan dari hal-hal menyimpang semacam ini. Saya putarkan dulu videonya. Dan yang kita lihat tiap hari kan sholatnya orang syariat. Oke. Ya. Sholatnya orang syariat itu kelihatan di mata, ketok. Tapi sholatnya orang tarekat itu nggak ketok. Nah,
Salatnya orang tarekat nggak kelihatan ya. Sudah nggak kelihatan lagi. Iya. Wudunya orang syariat itu ketok. Ya, wudunya orang syariat Iya. itu ketok. Tapi wudunya wong tarekat sampai makrifat itu nggak kelihatan. Tuh, wudhu goib juga ada katanya. Wudhunya orang syariat kelihatan. Kalau wudhunya orang tarekat sampai makrifat udah nggak kelihatan. Wudhu goib guys. Astagfirullah. Ini apa-apaan Weldo ini? Orang syariat itu kalau wudhu apanya yang dicuci coba? Tubuhnya. Tangannya, kakinya, Iya. mulutnya, kepalanya. Iya. Ya, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mencuci tangan, mulut. Lah, kenapa ini orang ya? Cangkeme ya kan? Iya. Astagfirullah. Kalau orang Cangkeme katanya. Ya itu bahasa Jawa tapi kasar loh artinya ya. Itu artinya kan mulutmu gitu loh. Kita ulang lagi aja ya biar jelas. cangkeme ya kan? Betul. Iya. Kalau orang tarekat sampai makrifat, yang dicuci itu bukan mulutnya lagi, tapi perkataannya. Sih, Yang dicuci bukan hanya tangannya, tapi perbuatannya. guys. Kalau mencuci perbuatan ketok nggak? Ya nggak kelihatan. Nah, iya udah. Berarti yang dicuci bukan kakinya, tapi Bukan hanya kaki. tapi perjalanannya. Perjalanannya, betul. Wah. Yang dicuci Berarti seolah-olah dia merendahkan orang syariat ya. Orang syariat itu cuma dicuci tangannya, cuma dicuci tubuhnya aja. Kalau orang yang sudah torikot, ma'rifat itu wah, itu udah nggak perlu lagi cuci tangan gitu ya. Tapi cuci tangannya atau wudhunya goib gitu ya. Ya Allah, sampai dibilang tadi cangkeme gitu ya. Padahal dia udah sok ma'rifat juga. cuci bukan hanya kepalanya, tapi juga pikirannya. Ngeres-ngeres itu diubah kabeh. Iya, sama pakaianmu juga Iya, diganti iya, tuh. betul. Ketok nggak? Ya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya betul. Mana sholatnya tambah gak ketok. Tuh, opo maneh sholatnya tambah nggak ketok katanya. Apalagi sholatnya tambah nggak kelihatan. Mana sholatnya tambah gak ketok. Tuh kan. Sholatnya malah nggak kelihatan lagi ya. Wes. Wah gaib iki malian. Yo gaib. Nek diketok-ketokno ono karepe iki. Kalau misalnya itu sholat, ada yang mengatakan sholat daim itu apa yang? Ini sholat yang ada itu nggak ketok itu. Oh itu ya yang dinamakan sholat daim itu. Iya. Oh alah. Saya ya baru ngerti. Saya kira itu orang yang sholat daim itu ya orang yang silo meditasi apa itu. Itu isi syariat juga itu. Itu masih syariat juga. Ketok kok. Ketok. Wah sangel iki ya. Jeru. Jadi sholatnya serba gak ketok, wuduhe gak ketok. Iya, saya sing diumbah ya. Nek sing diumbah rogo ya ketok kabeh. Jadi Masa cangkeme diumbah 100 kali nek perkataan nyakiti wong apa gunane? Sok ma'rifat banget dia. betul. Iya, tangannya diumbah bolak-balik tapi nyakiti wong. Tangannya dicuci berulang kali tapi masih nyakitin orang katanya. Lah dia sok ma'rifat juga ngomongnya nyakitin orang. Iki ya ndase diumbah bolak-balik tapi aneh ngeres terus. Ya, saya ini baru betul-betul memahami masalah pengertian sholat daim ini tadi. Wah, Dan yang dimaksud daim dengan sendirinya itu apa yang? kasihan ya orang-orang awam ya diginiin. Ya sholat gaib. Gaib ya. Daim berarti gaib. Sholat gaib. Gaib artinya gak ketok ngono lho. Ya begitulah katanya gaib ya. Sholatnya gaib. Artinya nggak ketok. Nggak ketok itu bahasa Jawa guys. Yang arti dalam bahasa Indonesianya nggak kelihatan. Wildo. Minimal tutup aurat dulu lah baru bicara ma'rifat. Minimal pakai sarung atau pakai celana gitu tutup aurat baru bicara ma'rifat. Sok suci banget dia ya sampai merendahkan orang yang bersyariat. Orang syariat itu kelihatan sholatnya. Kalau orang ma'rifat udah nggak kelihatan, udah goib. Terus yang wudhu itu bukan cuman mulutnya, bukan cuman tangannya, tapi raganya, hatinya gitu. Kayak gimana gitu ya, kayak udah suci banget ya. Terus dia bilang cangkeme, itu bahasa Jawa kasar itu guys ya. Masa iya orang ma'rifat ngucapin kayak gitu? Rasulullah itu manusia tertinggi ya mulianya, manusia tertinggi makomnya. Bicara ma'rifat nggak ada yang ngalahin Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap mendirikan sholat. Bahkan saking lamanya Rasulullah sholat sampai bengkak kakinya. Ma'rifatullah itu kan artinya mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, ia paham bahwa dirinya adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan tidak lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi yang dimaksud orang bermarifat, orang yang mengenal Allah, segala sesuatu dijadikan ibadah olehnya. Makannya jadi ibadah, minumnya, kerjanya. Bagaimana caranya menjadikan makan sebagai ibadah? Ya baca doa sebelum makan, menyebut nama Allah sebelum makan, sebelum minum, bekerja juga niat baik.
Orang yang bekerja karena ibadah mustahil yang dikerjakan adalah perbuatan haram. Itulah yang disebut orang bermakrifat. Orang bermakrifatullah yang sesungguhnya levelnya atau derajatnya itu udah ihsan, makomnya itu udah ihsan, merasa bahwa dirinya diawasi Allah, semua hidupnya untuk ibadah. Maka mustahil orang yang bermakrifat itu mengajak orang lain untuk meninggalkan sholat. Ya, semoga kita semua bisa sampai pada tingkatan level ma'rifatullah yang sesungguhnya ya, yang benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita dijadikan ibadah, bahkan tarikan dan hembusan nafas kita jadi ibadah. Gimana caranya? Ya, berzikir setiap kali menghembuskan dan menarik nafas kita. Ucapkan astagfirullah, ucapkan alhamdulillah. Begitulah bermakrifat yang sesungguhnya. Bukan orang yang pakai kolor terus ngajak orang lain gak sholat. Nauzubillah ya. Jangan mau dibodoh-bodohi sama orang yang seperti itu. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga lonceng editkan biar gak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.